Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pengabdi Setan Gunung Kawi. Dan sebelum saya masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel Misteri Malam. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini diangkat dari sebuah kesaksian sejumlah warga tentang sebuah keluarga yang kabarnya telah melakukan perjanjian dengan setan dengan maksud untuk mengumpulkan kekayaan. Sebut saja Aryani. Wanita yang kerap disapa Yani ini adalah seorang wanita yang hidup seorang diri karena suaminya sudah meninggal, sedangkan anak-anaknya sudah menikah dan ikut suaminya masing-masing. Tinggal seorang diri baginya tidak menjadi masalah karena rumahnya yang tidak terlalu besar dan kebutuhan hidup sudah ditanggung anak-anaknya. Jadi Yani pun hanya menikmati sisa hidupnya sendirian dan tidak ada niatan untuk mencari pasangan hidup lagi karena umur yang dianggap sudah cukup tua. Hidup di kalangan masyarakat yang dimana hampir semua warga pernah mendapatkan interaksi dari rumah Pak Sigit. Namun karena rumah Yani yang paling dekat bahkan bisa dikatakan satu tembok, tidak heran kalau dialah yang pertama kali menyadari bahwa Pak Sigit melakukan perjanjian dengan setan. Dan Yani juga yang paling sering mendapatkan gangguan dari rumah Pak Sigit. Pak Sigit yang mereka tahu adalah seorang buruh di salah satu pabrik besar di kota Yani tinggal. Sebagai tetangganya, mereka sangat jarang sekali bertemu dengan Pak Sigit dan memang kurang begitu kenal. Selain itu juga Pak Sigit ini adalah seorang pendatang. Dia juga sangat pendiam sekali. Beda dengan Bu Wati adalah istri Pak Sigit yang mereka kenal memang sangat ramah dan sangat aktif dalam semua kegiatan sosial. Pagi itu seperti biasanya, Yani memulai hari dengan membereskan dan membersihkan rumah. Tetapi siapa sangka hari itu adalah awal dari sebuah cerita yang berakhir tragis dari keluarga Pak Sigit. Karena rumah mereka memang bergandengan, jadi hampir semua kegiatan keluarga Pak Sigit Yani bisa mendengarnya. Bahkan ia bisa melihat Bu Wati ketika memasak di dapur jika Yani membuka jendela. Karena dapur Pak Sigit ini memang terletak di belakang rumah dengan tembok yang masih belum tertutup rapat. Jadi apapun masakan Bu Wati saat itu Yani bisa melihatnya. Dan hal itu memang sudah menjadi pemandangan wajar kala hidup di desa. Pagi itu Yani mendengar Bu Wati dengan menangis terseduh-seduh. Suara itu sangat terdengar jelas sekali dari rumahnya. Sebagai tetangga yang baik, saat itu Yani langsung bergegas mengunjunginya untuk memastikan keadaannya. Karena Bu Wati ini belum memiliki seorang anak dan di rumah hanya sendirian ketika ditinggal Pak Sigit kerja. Jadi Yani rasa tindakannya saat itu tepat untuk sekedar menemaninya ketika dia bersedih. Ketika sampai di rumah Pak Sigit, Yani sangat terkejut karena melihat semua perabotan rumahnya saat itu berantakan, bahkan sebagian hancur. "Waduh, kalian habis bertengkar?" tanya Yani. "Iya Bu, tadi subuh," kata Bu Wati sambil kembali meneteskan air mata. Bu Wati mengaku habis bertengkar hebat dengan Pak Sigit karena masalah ekonomi. Yani pun saat itu hanya bisa menenangkan dan menemaninya sepanjang hari agar Bu Wati tidak merasa kesepian. Waktu pun berlalu. Sekitar seminggu kemudian Yani sudah tidak pernah mendengar suara tangisan lagi. Yang sering didengar kali ini adalah suara tawa dari Bu Wati yang sesekali sampai ke telinganya. Itu membuat Yani ikut senang karena mungkin masalah mereka sudah selesai. Selang beberapa minggu, tiba-tiba Bu Wati datang ke rumah sambil membawa sebuah bingkisan. Beliau membagikan bingkisan kepada sebagian warga sebagai ucapan syukur karena beliau habis membeli mobil dan motor baru. Yani pun saat itu kembali ikut merasakan kebahagiaannya. Karena menurut Bu Wati semua ini gara-gara Pak Sigit yang mengalami kenaikan jabatan di tempat kerjanya. Hari-hari pun berlalu. Rumah Pak Sigit kini dibangun lebih besar dengan terdapat taman kecil di depan rumah lengkap dengan ayunannya. Singkat cerita, semuanya berubah menjadi kecurigaan ketika hampir setiap malam
yakni mencium aroma bunga melati dari arah rumah Pak Sigit. Seringkali Yani berkunjung ke rumah Pak Sigit untuk memastikan keberadaan tanaman tersebut dan anehnya, Yani tidak pernah menemukan sumber wewangian itu. Semakin hari Yani semakin ada keanehan di rumah Pak Sigit. Ia jadi tidak berani berkunjung lagi ke rumah Pak Sigit, karena menurut warga sekitar setiap melewati rumah Pak Sigit, mereka selalu mencium aroma bunga melati dan seringkali warga melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di ayunan depan rumahnya. Jendela rumahnya Yani pun sudah jarang dibuka, karena pernah sekali ia buka dan melihat ke arah rumah Pak Sigit. Yani dikagetkan dengan wanita berwajah sangat menyeramkan berdiri melihat ke arahnya. Mulai saat itu mereka warga sekitar meyakini bahwa Pak Sigit telah melakukan perjanjian dengan setan untuk mendapatkan kekayaan. Tidak hanya di situ saja. Setiap Yani melihat Pak Sigit keluar rumah, pasti di situ ada sosok wanita yang mengikutinya. Kalau lagi bawa mobil, dia selalu di sampingnya, dan kalau keluar bawa motor, dia juga selalu dibonceng di belakangnya. Pada awalnya memang Yani kira wanita tersebut adalah Buati, tapi ternyata tidak. Hal itu dapat ia pastikan setelah beberapa kali wanita tersebut menoleh ke arahnya. Wajah putih pucat dengan bercampuran darah di sebagian wajahnya membuat Yani menduga dia adalah setan. Berita tentang pesugihan Pak Sigit pun beredar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Gosip warga ini tentu saja tidak Yani katakan kepada Buati, karena ia takut menyinggung perasaannya. Beberapa bulan kemudian Yani sudah tidak pernah lagi melihat Pak Sigit. Begitu juga Buati. Beliau sudah jarang sekali keluar rumah. Rumahnya setiap hari tertutup dan hampir tidak pernah menerima tamu. Hingga pada suatu malam, Yani mendengar teriakan yang sangat keras dan suara orang bertengkar hebat dari arah rumah Pak Sigit. Yani yang hanya sebagai tetangga, ia tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Akhirnya Yani hanya bisa diam mendengarkan, karena suaranya memang semakin jelas di antara keheningan malam. Suara pertengkaran kini pun semakin keras. Dengan sesekali terdengar suara benda jatuh seakan dibanting ke lantai dan ditambah seperti ada suara pukulan berkali-kali. Hal itu tentu saja membuat Yani sangat khawatir dengan keadaan Buati. Dan tidak berapa lama kemudian Yani mendengar suara mobil Pak Sigit keluar dari rumah dengan kecepatan penuh. Setelah Pak Sigit keluar rumah, Yani kira saat itu Buati ikut keluar. Ternyata tidak. Saat itu lagi-lagi Yani mendengar suara tangisan Buati yang khas dan terdengar sangat memilukan. Karena saat itu Yani sangat khawatir dengan keadaan Buati, tanpa pikir panjang Yani putuskan untuk segera pergi ke rumah Pak Sigit untuk menolongnya. Sampai di depan rumah, Yani langsung disambut dengan penampakan sesosok wanita berbaju putih sedang duduk di ayunan sambil bernyanyi-nyanyi. Tiba-tiba tubuhnya mendadak kaku. Yani langsung ketakutan dan berusaha berlari ke arah samping rumah Pak Sigit, karena di pintu depan selain dijaga kuntilanak, pasti pintunya juga dikunci. Di sela-sela Yani berlari dengan tergesa-gesa, tepat di sampingnya tiba-tiba ia ditemani sosok anak kecil yang ikut berlari. Masih teringat jelas di ingatannya, sosok anak kecil tersebut tidak memakai baju dan memiliki mata yang sangat kecil sekali, serta di kepalanya bagian belakang hanya setengah bagian saja. Saat itu Yani sangat ketakutan dengan terus berlari dan coba mencari sumber suara tangisan Buati sambil sesekali memanggil namanya. Akhirnya Buati menanggapi panggilannya. Setelah Yani ikuti instruksi Buati, ia pun berhasil memasuki rumah Pak Sigit melalui jendela samping rumah, dan Yani pun menemukan Buati dalam keadaan yang sangat mengagetkan. Buati duduk sambil tubuhnya berlumur darah dan masih ada sebilah pisau dapur yang masih menancap di bagian pahanya. Yani sangat terkejut melihat itu semua. Ia coba menolongnya sebisa mungkin. Setelah darahnya dibersihkan dan pisaunya ia tarik keluar, Yani mencoba mengajak Buati untuk keluar rumah karena menurutnya waktu itu Buati dalam keadaan membahayakan jika terus di rumah itu. Dan betapa kagetnya, tawaran itu ditolak Buati. "Ayo keluar Bu, kita cari bantuan biar suamimu dilaporkan ke polisi," ajak Yani. "Jangan Bu, di sini saja, nanti kalau kita keluar, aku akan dibunuh sama Mas Sigit.
Aku sudah diancam jika aku keluar atau cari bantuan, aku akan dibunuh, Bu. Ucap Bu Wati sambil menangis. Sudah, ayo, aku yang tanggung jawab. Nanti setelah kita berhasil keluar, kamu gak usah balik ke rumah ini lagi. Kita laporin ke warga dan polisi biar ditangkap, paksaku. Dan entah mungkin karena ada alasan lain yang memang Yani tidak tahu. Yang jelas saat itu Bu Wati tetap bersikukuh untuk mau meninggalkan rumahnya saat itu. Yani pun tidak tega meninggalkan dia sendirian dan khawatir ada hal buruk terjadi. Akhirnya Yani juga memutuskan untuk tetap berada di rumahnya sambil menunggu Pak Sigit. Ketika Yani selesai mengangkat Bu Wati ke atas kursi, tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara orang membanting piring, gelas, dan parabotan yang lain. Yani pun pergi ke arah dapur untuk memastikannya dan ternyata tidak ada seorang pun di dapur saat itu. Tetapi bekas pecahan piring dan gelasnya tetap ada. Yani pun kembali menemani Bu Wati. Bu Wati tahu kan sebenarnya kalau di sini sekarang jadi berhantu. Rumah ini tidak cuma berhantu, Bu, tapi seolah rumah ini mau dikuasai dan tidak ada yang boleh mendekati, apalagi menempati. Warga sekitar sudah banyak yang bilang, Bu. Ucap Yani menjelaskan. Iya, saya tahu, Bu, jawab Bu Wati. Terus, kenapa nggak pindah aja? Keselamatanmu terancam loh, Bu. Kalau di sini terus, kenapa kamu nggak cerita pada aku, Bu? Terangnya, aku nggak bisa cerita banyak, Bu. Mas Sigit sekarang jadi aneh. Apapun yang terjadi aku nggak boleh protes. Dan masih banyak lagi. Ucap Bu Wati sambil menangis di pundak Yani. Di sela-sela Bu Wati menangis, mereka pun sangat terkejut karena tiba-tiba ada sosok hitam tinggi besar berdiri tepat sekitar 3 meter di depan mereka. Mereka sontak saja langsung teriak dan berlari ke arah dapur. Karena kaki Bu Wati luka, saat itu mereka berlari kecil sambil sesekali Yani memegangi pundak Bu Wati. Dan belum sampai di dapur, mereka sudah melihat di meja makan sudah duduk 3 sosok wanita berbaju putih dan 2 anak kecil yang berlari-lari. Mereka pun kembali berteriak dan menuju ke arah kamar tidur. Sesampainya di kamar tidur, mereka langsung mengunci pintunya. Dan tak berselang lama di kamar tidur, tiba-tiba pintu kamar tidur pun digedor-gedor dengan sangat keras. Mereka pun tetap membiarkannya sambil terus berdoa dan ketakutan. Saat itu semua doa sudah Yani baca dan memang mereka seolah sedang dikejar dan diusir oleh semua makhluk halus penunggu rumah itu. Tidak lama kemudian, mereka pun melihat dari arah luar jendela kamar. Terlihat sosok perempuan yang menatapi mereka berdua dengan wajah tersenyum. Yani dan Bu Wati saat itu benar-benar semakin ketakutan. Akhirnya karena dipikir keselamatan mereka sudah terancam, Yani pun memutuskan untuk keluar rumah dan mencari bantuan malam itu juga. Ketika pintu kamar dibuka, Yani menuju ke arah dapur dan setelah ia pastikan semua aman, Yani kembali ke kamar tidur dan mencoba mengajak kembali Bu Wati agar mau diajak keluar. Setelah Yani memasuki kamar tidur lagi, "Ayo Bu, mereka sudah tidak ada. Ayo keluar, di sini bahaya. Ayo minta bantuan Pak RT," ajak Yani. Bu Wati saat itu tidak menjawab dan hanya mengangguk. Akhirnya dengan perjalanan pincang mereka berdua menuju gerbang depan. Belum sampai gerbang depan, Bu Wati tiba-tiba, "Bu, ayo lewat belakang saja. Lewat depan sudah tidak bisa," kata Bu Wati lirih. Yani pun saat itu hanya diam dan menurutinya. Mereka akhirnya kembali dan menuju ke arah belakang rumah tempat jemuran. "Loh, di belakang ada pintunya tak, Bu?" tanya Yani heran. Karena seingat Yani, belakang rumah Pak Sigit ini sudah dibangun menjadi tembok semua. Jadi hanya pintu depan akses keluar masuk satu-satunya. "Ada, Bu, nanti langsung bisa sampai ke belakang rumah Bu Nur juga. Jadi bisa aman dari mereka," terang Bu Wati. Yani pun hanya menurutinya sambil merangkul Bu Wati karena berjalan pincang. Sesampainya di belakang rumah, tiba-tiba Yani mencium aroma bunga melati dan betapa terkejutnya saat itu ketika Yani tahu ternyata ia tidak merangkul Bu Wati. Tapi yang ia rangkul saat itu ternyata sosok kuntilanak dengan separuh wajah yang berlumuran darah. "Ah!" Yani langsung terkejut kemudian lari dan berteriak sambil menangis. Ia kembali masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Bu Wati. Ternyata dia sudah pingsan di dalam kamar tidurnya.
Setelah tahu keadaan Bu Wati yang pingsan, akhirnya Yani pergi keluar untuk mencari bantuan. Ketika ia sampai di depan rumah, lagi-lagi ia melihat sosok wanita yang duduk di ayunan sambil tertawa cekikikan. Saat itu juga Yani sudah tidak menghiraukannya. Akhirnya ia pun membangunkan tetanggaku satu persatu. Dan memang sangat sulit sekali. Selain waktu yang sudah hampir pagi, ditambah saat itu warga setempat memang takut kalau diajak melewati rumah tersebut, apalagi memasukinya. Jadi saat itu Yani benar-benar kesulitan mencari bantuan. Singkat cerita, Yani berhasil membawa beberapa warga untuk menyelamatkan Bu Wati. Sampai akhirnya Bu Wati pun berhasil diselamatkan dan diistirahatkan di dalam rumahnya. Karena saat itu warga sudah heboh, jadi rumah Yani sangat ramai sekali hingga pagi hari. Dan betapa kagetnya mereka semua. Saat pagi hari ada laporan bahwa Pak Sigit telah mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan nyawa Pak Sigit tidak bisa diselamatkan. Saat itu mobil Pak Sigit ditemukan hancur hingga jasad Pak Sigit sudah sulit untuk dikenali lagi. Setelah kematian Pak Sigit, Yani harus menemani Bu Wati di dalam rumah tersebut. Dan mereka setiap hari melakukan kegiatan religi dan melibatkan warga sekitar hingga tokoh ulama setempat. Hingga akhirnya setelah 100 hari kematian Pak Sigit, rumahnya pun dijual. Dan kini oleh pemilik barunya rumah tersebut sudah direnovasi agar jauh dari kesan angker. Kini rumah tersebut sudah terlihat lebih segar dan bagus. Dan setelah kurang lebih 1 tahun berlalu, Bu Wati diketahui sudah menikah kembali dan hidup bersama suaminya yang baru. Dengan sesekali datang untuk mengunjungi Yani. Dan uniknya, menurut pengakuan Bu Wati saat itu tidak mengetahui jika suaminya melakukan perjanjian dengan setan yang berasal dari Gunung Kawi, Jawa Timur. Dan semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa segala sesuatu yang berurusan dengan setan pasti tidak akan berakhir dengan baik. Itulah akhir cerita yang berjudul Pengabdi Setan Gunung Kawi. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.